warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Berjumpa lagi kita di materi desa. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pola pemukiman desa. Yang pertama kita lihat yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pola persebaran desa ini berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Yang pertama, faktor tanah. Tanah sangat mempengaruhi terhadap persebaran penduduk desa, sehingga ada pola persebarannya yang cenderung berada di wilayah gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, maupun di wilayah-wilayah lainnya. Tanah merupakan unsur yang berkaitan dengan kesuburan lahannya, sehingga dengan tanah yang subur tentu akan menyebabkan tumbuh-tumbuhannya akan subur. Dengan tanah yang subur atau tidaknya tentu akan mempengaruhi terhadap produktivitas dari wilayah desa, dan aktivitas penduduk di sini akan cenderung mengelompok di wilayah-wilayah yang memiliki tanah yang subur. Dan apabila jenis tanahnya tidak subur, tentu masyarakat setempat akan menyesuaikannya dengan aktivitas di luar dari lahan pertanian, dan kehidupan masyarakatnya cenderung menyebar. Yang kedua, dari segi air. Air di sini yang dimaksud adalah ada air tanah dangkal, ada air tanah dalam. Dengan air tanah dangkal cenderung digunakan oleh penduduknya untuk aktivitas pertanian dan kehidupan sehari-hari, sehingga di masyarakat yang kehidupan di wilayah air tanah dangkal akan cenderung memusat. Namun untuk air tanah dalam, penduduknya akan cenderung menyebar. Yang ketiga, letak dari desa. Desa yang terletak di wilayah dataran rendah, maka pola pemukimannya atau kehidupan masyarakatnya akan lebih teratur, berbeda dengan wilayah yang ada di perbukitan atau dataran tinggi. Kenapa? Karena kalau di wilayah perbukitan atau dataran tinggi, di situ dipengaruhi oleh jurang, tebing atau lembah, sehingga masyarakat desa akan menyesuaikan dengan letak morfologi dari wilayah tersebut. Dan yang terakhir yaitu dari segi iklim. Iklim ini dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya wilayah desa tersebut. Semakin tinggi wilayah desa, tentu akan memiliki iklim yang lebih dingin dibandingkan dengan wilayah yang lebih rendah. Itulah faktor yang mempengaruhi pola persebaran desa. Sekarang kita lihat apa saja pola pemukiman wilayah desa tersebut. Yang pertama, pola radial. Radial itu maksudnya melingkar. Biasanya pemukiman penduduk cenderung melingkar di wilayah pegunungan dengan mengikuti lereng gunung tersebut. Yang kedua, pola tersebar. Pola tersebar ini bisa dipengaruhi oleh faktor tanah, air maupun udara di wilayah tersebut. Dengan tanah yang tidak subur, pada umumnya berada di wilayah kars atau wilayah kapur, sehingga penduduk akan tersebar di tempat-tempat yang subur. Yang ketiga, pola terpusat atau memusat. Pemukiman di wilayah ini pada umumnya terpusat pada satu titik atau objek, pada umumnya berada di wilayah pegunungan, dengan adanya sesuatu yang menarik bagi penduduk, sehingga penduduk tersebut membangun pemukimannya secara terpusat. Dan pada umumnya wilayah desa ini masih dalam satu keturunan dengan kehidupan yang masih turun-temurun. Kemudian pola linear. Linear itu maksudnya memanjang.
baik itu linear jalan, linear sungai, maupun linear pantai dan rel kereta api. Apa itu linear jalan? Pemukiman penduduknya yang cenderung berada di kiri kanan jalan, karena jalan merupakan sarana transportasi atau sarana umum yang bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pola linear sungai. Dengan pemukiman penduduk yang berada di kiri atau kanan sungai, ini merupakan ciri dari pola linear sungai. Yang ketiga, pola linear pantai. Biasanya, penduduk yang berada di wilayah pantai akan membangun pemukiman atau rumahnya berada di sepanjang garis pantai. Dan mata pencarian penduduknya pada umumnya adalah nelayan. Dan terakhir adalah pola linear pantai dan sejajar dengan rel kereta api. Baik anandaku semua, sudah paham tentang pola persebaran desa? Bagaimana dengan desa kamu masing-masing? Termasuk pola persebaran apa? Jadi kesimpulannya, desa memiliki faktor yang mempengaruhi pola persebaran dari desa tersebut. Yang pertama dari segi tanah, air, udara, atau iklim. Kemudian, pola dari persebaran atau pemukiman desa. Yang pertama, pola radial. Yang kedua, pola tersebar. Yang ketiga, pola linear. Dan yang terakhir, pola terpusat atau memusat. Baik anandaku semua, mari kita bahas latihan berikut ini. Sudah selesai mengerjakan latihannya? Itulah materi kita kali ini tentang pola persebaran di wilayah desa. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.